Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang pada acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Nah, sebelum kita mulai, maaf yang kemarin itu sebetulnya 1 Petrus 2 ya, bukan 1 Petrus 1 ayat 17. Jadi koreksi renungan yang kemarin. Oke. Nah, renungan kita pada pagi hari ini, sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang Rasul Petrus menasihati kepada hamba-hamba. Rupanya banyak orang yang percaya pada waktu itu hamba. Rupanya ini bukan orang Yahudi atau mungkin juga orang Yahudi yang statusnya sebagai hamba, kemudian mendengar firman Tuhan, mendengar Injil Yesus Kristus lalu percaya. Nah, orang yang percaya berubah statusnya jadi orang merdeka, tetapi merdeka di dalam Tuhan. Hubungannya dengan kehidupan mungkin belum berubah sekarang. Sebelum orang percaya, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, pekerjaannya hamba. Sesudah percaya, ya masih tetap hamba, tapi lain. Tadinya hamba biasa, tapi sekarang hamba milik Tuhan. Hamba yang sudah diselamatkan. Nah, Rasul Petrus menasihati, walaupun kamu sudah percaya kepadaku, walaupun kamu sudah lahir baru, di dalam lembaga manusia, seperti yang saya sebutnya, kamu harus tunduk kepada pemerintah dan lembaga-lembaga manusia. Nah, ini ada lembaga manusia yang disebut keluarga. Rupanya ini hamba-hamba pembantu rumah tangga yang dimaksud ini. Beberapa terjemahan seperti itu. Jadi ini pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah tangga sesudah jadi Kristen ya tetap pembantu rumah tangga. Belum ada perubahan. Mungkin suatu saat kalau dia pindah pekerjaan bukan hamba lagi mungkin bisa. Tapi sementara ini dia masih hamba. Jadi masih terikat dengan tuannya. Dan Rasul Petrus menasihati, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi nasihatnya tunduk, tidak tergantung keramahan atau kebengisan tuannya. Kalau sekarang mungkin juragannya, atau sekarang kalau kerja di perusahaan itu bosnya kejam, bosnya ramah, sama saja aturannya harus tunduk. Katanya di sini, karena ketundukan itu merupakan satu kebaikan, ayat 19 ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Berbuat baik itu melakukan kehendak Allah. Seperti ayat yang ke-20 juga dikatakan, jika, tapi ini jika saja ya. Tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara, hamba-hamba, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan, mari kita taat, tunduk kepada bos kita. Walaupun bengis. Karena katanya di sini, kalau kita tunduk itu aturannya seperti itu, aturan
peraturan yang diberikan kepada Tuhan, hamba taat kepada tuannya itu berbuat baik. Dibandingkan dengan kalau berbuat jahat dihukum, dengan berbuat baik dihukum. Nah, ini karunia ini, karena tidak seharusnya dihukum tapi menderita, tapi karena berbuat baik. Nah, itu disebutkan di sini kasih karunia Allah. Saudara tidak salah, saudara menaati Tuhan lalu menderita. Itu karunia Tuhan. Artinya saudara taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita hari ini, siapa saja di antara saudara yang mempunyai pimpinan, tunduklah, taatlah dengan hormat kepada pimpinan saudara. Kalau saudara pimpinan, saya kira saudara mempunyai pimpinan yang lebih tinggi lagi, mungkin pemerintah. Jadi saudara tunduk lagi kepada pimpinan di atas saudara. Walaupun pimpinan saudara mungkin tidak baik, tapi tugas saudara adalah taat, tunduk, hormat kepada pimpinan. Dan kalau demikian, saudara menerima kasih karunia Allah, pasti dikuatkan Allah untuk menanggung yang seharusnya saudara tidak tanggung. Kalau itu bosnya bengis atau bosnya kejam. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami bahwa tugas kami adalah taat kepada pimpinan kami. Apapun karakter, kelakuan bos kami, juragan kami, itu bukan masalah. Tetapi masalahnya kami ikut Engkau, taat, tunduk, menghormati mereka. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya dapat kami lakukan dengan pertolongan Roh yang Kudus. Kami kuat menanggung apa yang harus kami tanggung sesuai dengan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Ingat, marilah kita taat, hormat kepada pimpinan kita hari ini. Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Amin.